Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Jumpa lagi dalam ibadah online GB Lamtera pada minggu kedua bulan Juli. Kita tahu Tuhan tetap menyertai kita sampai hari ini. Itu semua hanya karena anugerah-Nya. Dan kita bisa tetap tenang menghadapi badai yang mungkin 2 tahun bahkan mungkin sampai hari ini masih ada badai pandemi yang melingkupi Indonesia ini, tapi kita percaya kita punya Tuhan. Jadi kita tenang menghadapinya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan, terima kasih Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang selalu memberikan kuasa dalam kehidupan kami. Dan selalu mendengarkan seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Selalu mendengar Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
setiamu di dalam hidupku. Kau yang memberi kekuatan pada kami Tuhan, terima kasih. Sebab segalanya hanya bagimu, segalanya hanya untukmu Tuhan. Sebab hanya bagimu, tiada yang sepertimu Jesus. Haleluya. Tiada yang lebih besar dari kasih-Mu, hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, Kau selalu mendengar seruan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Kau selalu mendengarkan seruan hati kami yang kami panjatkan setiap harinya padamu Tuhan. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kau memberikan segalanya yang Kau punya untuk kami Tuhan. Kini saatnya kami memberikan yang kami punya yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Kehidupan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Yesus. Biar hanya bisa menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati, jiwa, roh, dan tubuh kami. Hanya untuk Engkau Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Dan ini adalah pujian dan penyembahan terbaik kami hanya untuk Engkau. Yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita mau terbang bersama-sama Tuhan. Kita mau terbang bersama kebenarannya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sebab firman-Nya yang menerangi setiap kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Terbang, ku kan terbang tinggi di
tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah terbang bersama Tuhan. Ini saatnya kita mau berdiam diri di bawah kakinya, mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Dan kita mau datang bersama-sama lebih dalam, mengenal Dia, pribadi yang begitu sempurna, tetapi begitu mengasihi kita. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sebab kuasa-Mu tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa,
ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sebab hanya dengan mujizatmu nyatalah segalanya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Hanya bagi-Mu kami percaya, mujizatlah dinyatakan atas setiap kami. Sebab kami tahu mujizat-Mu dinyatakan. Haleluya. Oh, oh, oh. Hiraramayase, hiraramayase. Haleluya. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, maka urapilah hamba-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian, supaya apa yang kami sampaikan itu semuanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau urapan yang sama turun atas semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati, kalau sebentar kami akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya firman ini disampaikan. Kami mengikat kuasa-Mu, kami menolak mengusir Engkau di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus, Engkau yang hadir, Engkau yang melayang-layang, Engkau yang membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah doa yang dijawab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu doa? Ya, doa itu adalah berdialog dengan Allah. Jadi semakin orang banyak berdoa, berarti semakin orang banyak berdialog dengan Allah. Nah, maka kalau kita sering berdialog dengan Allah, maka kita ini akan intim dan akrab dengan Allah, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti seorang sahabat ya. Kalau seorang sahabat itu sering bertemu, tentunya sifat-sifatnya akan ada kesamaannya, saudaraku ya, ada kesamaannya. Nah, demikian kalau kita sering berdoa, sering berdialog dengan Allah, lama-lama ya kita bisa sehati sepikir dengan Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita ini berdoa, sebenarnya kita sedang berada di dalam hadirat Allah. Nah, rohani kita ini bisa diukur melalui doa, saudaraku. Jadi kalau kita ini jarang berdoa atau tidak pernah berdoa, berarti kerohanian kita ini akan menjadi kering, saudaraku. Nah, berdoa itu menyatakan rasa ketergantungan kita kepada Allah. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita harus berdoa. Nah, Matius 6 ayat 9 sampai 13 berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah,
Saudaraku, ini adalah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, standar hidup orang percaya adalah perjanjian baru. Dan itu tidak sama dengan standar umat perjanjian lama. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, doa Yabes itu termuat kalimat kata berlimpah. Nah, sementara doa Bapa kami termuat kata secukupnya. Kalau Tuhan Yesus itu memandang bahwa doa Yabes itu perlu diajarkan kepada orang-orang percaya, maka Tuhan Yesus tentunya akan mengajarkannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu kepada orang-orang percaya. Mengapa? Karena orang-orang percaya memiliki doa sendiri, yaitu doa Bapa kami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa Yabes itu adalah doa yang orientasinya masih pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak tertuju kepada kerajaan Allah, padahal Tuhan Yesus mengajar kita untuk bagaimana kita bisa mencari kerajaan Allah, mengumpulkan harta di surga, memindahkan hati kita di surga. Bukan berarti doa Yabes itu salah, tidak, doa Yabes itu benar. Tapi hanya Tuhan Yesus menekankan kepada orang-orang percaya, agar orang-orang percaya lebih mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah, ya, memindahkan hatinya dalam kerajaan Allah. Nah, itulah doa Bapa kami yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada umat dalam perjanjian baru. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16b berkata demikian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oh, ini luar biasa ya, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi keturunan orang benar, orang yang diberkati, ya doanya itu sangat manjur saudaraku ya. Bahkan sebelum doa itu diucapkan, Tuhan sudah menjawab saudaraku. Yesaya 65 ayat 24 berkata demikian. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Jadi keturunan orang yang diberkati ini doanya benar-benar sangat manjur saudaraku. Ya, sebelum kita ini berdoa, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menjawabnya saudaraku. Maka mari kita akan menjadi orang yang benar, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, orang yang diberkati. Maka doa-doa kita ini akan dijawab oleh Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan petunjuk ya atau etika bagaimana kita berdoa agar doa-doa kita ini dijawab oleh Tuhan. Nah, ada beberapa petunjuk dan etika dalam doa. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini ya. Apa itu petunjuk dan etika dalam doa? Yang pertama adalah tidak munafik ya. Matius pasal 6 ayat 5 berkata demikian. Matius pasal 6 ayat 5 berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah, saudaraku. Nah, apa itu munafik, saudaraku? Munafik itu adalah berpura-pura, ya. Perkataannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu orang munafik. Nah, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada zaman itu, kalau mereka itu berdoa, ya, tujuan mereka berdoa itu hanya ingin dilihat oleh orang. Ya, maka mereka berdoa di pinggir jalan, di tempat tikungan yang banyak orang berlalu lalang, ya, atau di pasar, tempat keramaian lah, ya. Supaya apa? Supaya mereka itu dilihat orang. Jadi mereka itu berdoa, ya, tujuannya berdoa adalah mereka itu supaya mendapatkan pujian dari manusia, supaya
kelihatan bahwa mereka itu suci, ya, mereka itu kudus, mereka itu baik, ya, seperti kira-kira seperti itu, saudaraku. Jadi mereka berdoa bukan untuk minta kepada Tuhan, ya, minta supaya doanya dijawab oleh Tuhan, tapi mereka mencari pujian manusia, ya. Jadi kalau doa yang seperti itu pastilah doanya tidak dijawab oleh Tuhan, ya. Karena dia hanya untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dia ini orang yang baik. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengecam, ya, orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka itu seperti, ya, kuburan yang dicat putih. Luarnya indah, bersih, ya, tapi dalamnya busuk, penuh dengan tulang belulang. Ya, Tuhan Yesus mengecam demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita ini jangan seperti mereka, ya. Tuhan ingin kita ini tidak seperti orang munafik, ya. Kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Berdoa sungguh-sungguh, jangan sampai doa kita itu hanya untuk dilihat orang, ya. Tentunya kita tidak melakukan hal yang seperti itu, ya, paling tidak kita tidak seperti orang munafik. Kalau seandainya doa-doa kita ini tidak dijawab oleh Tuhan, ya, bukan karena telinga Tuhan itu tidak kurang tajam atau tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kita, bukan, ya, mungkin kita punya kesalahan, kita punya dosa, atau mungkin kita, ya, mungkin kita munafik seperti orang-orang Yahudi. Maka supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, berdoalah, ya, dengan sungguh-sungguh, hati yang tulus kepada Tuhan, ya. Jangan munafik seperti orang-orang Yahudi pada saat itu. Berdoa dengan segala kerendahan hati kita, minta kepada Tuhan, ya. Kalau kita berdoa masuk ke dalam kamar, kunci, ya, tidak didengar oleh orang. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, pastilah Tuhan akan menjawab doa-doa kita, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Orang percaya jika berdoa itu langsung kepada Tuhan Yesus, tidak melalui perantaraan yang lain, ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa memenuhi semua keinginan kita. Yohanes 14 ayat 13 berkata demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Oh, luar biasa, ya. Kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, Alkitab mengatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan. Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukan, artinya akan menjawab doa-doa kita. Tentunya doa kita dengan doa yang sungguh-sungguh, bukan doa seperti orang yang munafik, orang-orang Yahudi, ya. Doa dengan sungguh-sungguh, kita tutup pintu kita, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, kita berdoa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berdoa di dalam nama Yesus. Alkitab mengatakan, maka aku akan melakukan, artinya akan mendengar dan menjawab doa-doa kita, saudaraku. Nah, sebagai aplikasinya di poin yang pertama ini adalah, kalau kita berdoa, berdoalah dengan tulus, ya, sungguh-sungguh, ya, tidak munafik, ya, maka Tuhan akan menjawab doa kita, saudaraku. Lalu poin yang kedua, saudaraku, beberapa petunjuk dan etika dalam hal berdoa. Tadi yang pertama adalah tidak munafik. Lalu yang kedua adalah tidak bertele-tele. Matius 6 ayat 7 berkata demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudaraku, bertele-tele itu doa yang panjang lebar, ya, dipanjangkan, dilebarkan, ya. Jadi doanya itu enggak jelas, ya. Doanya itu ngelantur ke sana kemari, ya. Tidak fokus, itu namanya doa yang bertele-tele, saudaraku, ya. Saya pernah menjumpai seorang yang penjual obat tradisional, ya. Orang ini pandai sekali berbicara, ya.
sehingga membuat orang tertarik dengan hasil ya jualannya itu ya. Obat tradisional berarti jamu ya. Saya pun juga tertarik ya, ngomongnya dia panjang lebar sehingga semua orang yang mendengarkan itu tertarik ya, sehingga membeli ya obatnya itu ya, ramuan jamunya itu. Saya pun juga ikut beli karena tertarik dengan ngomongannya yang panjang lebar itu. Ya, tentunya doa bukan seperti itu, karena panjang lebarnya doa kita ini banyaknya kata-kata sehingga doa kita ini bisa dijawab oleh Tuhan ya. Mungkin doa kita hanya sepatah dua patah kata, tapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, pastilah Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi bukan doa yang panjang lebar, doa yang bertele-tele yang dijawab oleh Tuhan, tapi doa yang benar-benar dengan tulus. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Doa yang tulus, kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau hidup kita ini melekat kepada Tuhan, ya kita punya keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan seperti seorang anak yang memiliki kedekatan dengan orang tuanya. Pastilah kalau kita berdoa, sekalipun doa kita hanya 1-2 patah kata, pasti Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Kuncinya adalah ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang percaya ya, orang percaya yang berpikir bahwa Allah itu berkewajiban tanda petik ya untuk mengabulkan doa kita. Sehingga Allah itu harus melepaskan kuasa ya atau berkatnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Seakan-akan Allah itu bisa diatur oleh orang-orang percaya. Tentunya tidak demikian saudaraku ya. Tentunya tidak demikian. Keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itu yang menggerakkan hatinya Tuhan. Sehingga doa-doa kita ini bisa dijawab oleh Tuhan. Nah, sudahkah kita ini memiliki keintiman dengan Tuhan? Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Nah, kalau belum, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, sekalipun Tuhan itu mungkin tidak bisa dilihat, ya tidak bisa didengar. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada, kita bangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, ya. Kita memiliki kedekatan, pastilah doa-doa kita ini sekalipun mungkin tidak bertele-tele, doa kita ini hanya pendek 1-2 patah kata, Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya. Kita harus yakin percaya bahwa kita punya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang bisa mendengarkan doa-doa kita. Nah, percaya kepada Allah itu harus percaya tanpa syarat, saudaraku. Apa itu artinya percaya tanpa syarat? Percaya tanpa syarat itu bukan karena kita itu mau memperoleh sesuatu kepada Tuhan. Ya. Kita ingin sesuatu kepada Tuhan, lalu kita baru percaya kepada Allah. Bukan seperti itu. Ya. Melainkan kita ini ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan karena kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Itulah percaya tanpa syarat. Maka kalau kita percaya sama Tuhan, ya, jangan kita percaya karena kita menginginkan sesuatu. Tapi aku percaya kepada Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Aku ingin memberikan yang terbaik buat engkau. Nah, percayalah kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa-doa kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya dan membangun keintiman dengan Tuhan, pastilah doa-doa kita yang sederhana, ya. Sederhana mungkin hanya beberapa patah kata, tidak panjang lebar, pasti doa kita ini akan dijawab oleh Tuhan. Sebagai aplikasinya di poin yang kedua ini, dengan membangun keintiman dengan Tuhan, ya, maka Tuhan akan tergerak, ya, sehingga Tuhan akan menjawab doa-doa kita, saudaraku. Ya. Poin yang ketiga, beberapa petunjuk dan etika dalam berdoa. Tadi yang pertama tidak munafik, kedua adalah tidak bertele-tele, yang ketiga adalah tidak meragukan Tuhan. Masih di Matius
Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, Alkitab mengatakan, ya, jangan kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, Allah itu kan maha besar, ya. Allah itu maha tahu, ya. Jadi sebelum kita berdoa, ya, Bapak di sorga itu sudah tahu kebutuhan kita. Bapak sudah tahu apa yang ingin kita doakan, saudaraku. Ya. Maka membangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan itu sangatlah penting, ya. Sehingga doa-doa kita ini bisa dijawab oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang hidup itu pasti punya masalah. Ya. Orang hidup itu pasti punya persoalan. Ya, mungkin persoalan kita besar, atau mungkin sampai serumit apapun, ya. Kadang-kala di dalam persoalan itu kita berdoa kepada Tuhan karena kita sudah tidak sanggup lagi mengatasi masalah kita ini, ya. Yang kita hadapi ini, supaya apa? Supaya Tuhan itu menolong kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan itu bisa menolong masalah kita, ya. Karena persoalan kita mungkin terlalu berat, ya, terlalu rumit. Kita berdoa, ya, dengan harapan Tuhan bisa menolong kita. Nah, sering kita ini berdoa, ya, kita ini timbul keraguan, ya. Kita ini meragukan Tuhan. Apakah saya ini bisa, doa-doa saya ini dijawab oleh Tuhan? Terkadang ada kerinduan, saudaraku. Ya, karena mungkin kita sudah berkali-kali kita berdoa, sepertinya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, ya. Sepertinya doa kita ini tidak didengar oleh Tuhan. Sehingga timbul keraguan di dalam diri kita ini. Dijawab enggak doa saya ini sama Tuhan, saudaraku? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi Alkitab mengatakan bahwa Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Tuhan itu sudah tahu. Ya. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah tahu, maka jangan timbul keraguan, ya. Jadi harusnya kita ini percaya bahwa Allah itu bisa menolong kita. Ya, walaupun kenyataannya kita ada keraguan. Apa kata Pemazmur 91, ya, tentang doa? Pemazmur 91 ayat yang ke-14 berkata demikian. Pemazmur 91 dimulai dari ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan di sini, ya, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Nah, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Nah, bukan hanya meluputkan, tapi akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, saudaraku. Perhatikan, jika mereka berseru, aku akan menjawab. Berarti doa-doa kita akan dijawab, ya. Dijawab oleh siapa? Oleh Tuhan, ya. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saudaraku, ya. Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi, bahkan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Yang berikutnya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, ya. Ketika kita dalam kesesakan, Tuhan akan menyertai kita, ya, menyertai kita. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya. Jadi ketika hati kita melekat kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi kita, dan Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita. Nah, maka kita tidak perlu ragu lagi, yang meragukan Tuhan, saudaraku. Jadilah orang yang percaya, ya. Maka ketika hati kita ini melekat kepada Tuhan, ya, ketika kita ini ada kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, Alkitab menjelaskan, aku akan menjawab. Menjawab apa? Semua doa permohonan kita. Tuhan akan meluputkan, bahkan Tuhan akan membentengi kita. Luar biasa.
Ini penyertaan dan perlindungan Tuhan ada kepada kita, kepada orang-orang percaya. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saudaraku. Jadi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan menolong kita. Ya, kita jangan meragukan Tuhan. Ya, kita jangan meragukan pertolongan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak akan memberikan berkat secara materi tanpa ada usaha atau kerja keras kita. Ya, tentunya kita akan berdoa, tapi harus ada kerja keras, harus ada usaha kita. Ya, berdoa dan kita ini juga harus berusaha, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita ini pernah berpikir kalau kita ini menjadi orang Kristen, maka kita ini akan terhindar dari penderitaan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah melayani Tuhan, lalu kita memiliki pemikiran kita akan terhindar dari kesulitan. Tidak, saudaraku, bahkan terkadang Tuhan malah membawa kita ke dalam kesulitan. Supaya apa? Supaya hati kita ini melekat kepada Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan itu menyediakan berkat buat kita. Tuhan itu sebenarnya memberikan berkat kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus menyatakan ya bahwa burung di udara saja Dia pelihara, apalagi orang percaya, ya. Matius 6 ayat 26, ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kalau burung di udara dipelihara, lebih orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini memiliki jaminan, ya, pemeliharaan dari Bapa di surga. Kita ini didesain bukan menjadi gagal, ya, kita bukan didesain untuk menjadi miskin, tidak. Tuhan mendesain kita supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati Tuhan, sehingga kita tidak menjadi beban bagi orang lain, saudaraku. Nah, maka percayalah, ya, berdoa di dalam nama Yesus, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, tidak perlu berpanjang lebar, ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memiliki kedekatan dengan Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, maka doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini belajar percaya. Ya. Kita percaya kepada Tuhan sekalipun dalam situasi apapun, kita belajar percaya. Ya. Sekalipun belum ada tanda-tanda, tapi kita tetap percaya bahwa Allah itu menyertai kita. Kita tidak meragukan Tuhan. Ingat, burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi orang-orang yang percaya, saudaraku. Nah, sebagai aplikasinya adalah poin yang ketiga ini adalah jangan meragukan Tuhan, ya. Ya, jangan meragukan Tuhan, ya. Kita ini percaya bahwa Allah dapat menolong kita, saudaraku. Nah, yang terakhir kesimpulan, saudaraku, petunjuk dan etika dalam berdoa, ya. Tadi yang pertama adalah tidak munafik, yang kedua tidak bertele-tele, ya, tidak berdoa berpanjang lebar, ya. Tidak meragukan Tuhan, dan percayalah kalau burung di udara dipelihara Tuhan, ya, apalagi orang-orang yang percaya pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapak di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak boleh menjadi orang yang munafik kalau doa kami ingin dijawab, ya. Dan doa kami tidak berpanjang lebar, bukan panjangnya doa-doa kami yang dijawab oleh Tuhan, tapi memiliki keintiman dengan Tuhan yang membuat doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Dan kami belajar untuk tidak meragukan Tuhan. Ketika kami membangun keintiman dengan Tuhan, hati kami melekat kepada Tuhan, maka doa-doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa kalau burung di udara dipelihara Tuhan, terlebih orang-orang yang percaya. Berkati seluruh jemaat-Mu, tidak ada satu yang dilewatkan, supaya hari-hari ini yang semakin sulit, tapi kami tetap percaya bahwa jemaat-Mu tetap dipelihara oleh Tuhan. Tancapkan firman-Mu ini kepada seluruh yang mendengarkan Tuhan, supaya kami semakin hari semakin percaya atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih.
terpujilah namamu. Dan apabila sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, entah itu persembahan syukur kami, perpuluhan kami, diakonia kami, dan persembahan yang lain-lain. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan kami dan menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan undur dari ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Amen. Tuhan akan memberkati engkau di dalam studimu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam kesehatan-Mu. Dan kiranya Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Amen. Dan Tuhan akan menyertai engkau, sehingga engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Amen. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa. Kita sudah mendengarkan firman dari Tuhan, kita percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan kita dan kita tidak perlu takut. Kita mau terbang bersama Tuhan, bersama dengan kemuliaannya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus pasti memberkati.